Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-kiram rahimani wa rahimakumullah yang saya cintai dan hormati. Pada majelis sebelumnya dari majelis silsilah fikih puasa Ramadan, kita telah mengetahui syarat-syarat wajibnya puasa, kepada siapa saja puasa itu diwajibkan dan siapa saja yang diperbolehkan bagi mereka untuk berbuka di bulan puasa. Maka berikut ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk penyebutan masail-masail yang ada di dalamnya. Masalah yang pertama, orang yang anak kecil. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa yang wajib berpuasa, syarat wajibnya adalah seorang yang telah baligh. Bagaimana dengan anak kecil yang umurnya 10 atau di atas, yang dia belum baligh dengan tanda-tanda baligh yang sebelumnya? Apakah wajib bagi mereka untuk berpuasa? Ya, wajib bagi mereka untuk berpuasa. Maka di sini ada sekian pendapat, ada 3 pendapat. Namun pendapat yang benar adalah mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa hingga mereka balik, karena dalil yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pena penyadatan amalan diangkat dari 3 orang, diantaranya dari anak kecil hingga dia balik. Maka dari itu para ulama membahas, kalau memang dia belum baligh dan tidak wajib bagi dia untuk berpuasa karena dia belum baligh, maka apakah wajib bagi kedua orang tuanya, bagi walinya, bagi wali anak kecil tersebut untuk memerintahkan anak-anak mereka untuk berpuasa? Dan bolehkah memukul anak-anak tersebut karena mereka tidak berpuasa? Maka di dalam permasalahan ini ada 5 pendapat dari pendapat para ulama. Pendapat yang kuat dan pendapat yang benar bahwa anak kecil itu tidak boleh dipukul tatkala mereka tidak berpuasa. Tidak boleh dan tidak bisa dikiaskan tentang salat. Kalau dalam masalah salat, Nabi telah bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 10." Perintahkanlah anak-anak kalian salat apabila mereka sudah berumur 7 tahun, dan pukullah mereka karena tidak mau melakukan salat tatkala mereka telah berumur 10 tahun. Ini di dalam masalah salat. Sedangkan puasa, Nabi tidak menyatakan demikian. Padahal puasa salah satu dari rukun Islam. Tidak mungkin Nabi SAW tidak akan menyebutkan apabila hal itu sesuatu yang baik dan sesuatu yang harus. Kedua, perkara salat tidak bisa dikiaskan ke dalam perkara puasa, dikarenakan puasa ini lebih berat dan lebih membutuhkan, lebih melelahkan seorang anak daripada sholat. Ya. Maka pendapat yang benar bahwa wali anak kecil, kedua orang tua mereka yang belum baligh, mereka dihimbau, disunnahkan kepada kedua orang tua untuk memerintahkan anak-anak mereka berpuasa. Disunnahkan, bukan wajib. Dan berusaha agar anak mereka dapat berpuasa. Namun apabila mereka tidak berpuasa karena mereka belum balik, maka tidak boleh dipukul. Dan merupakan sunnatus salaf, kebiasaan para salaf dahulu. Mereka membiasakan anak-anak mereka berpuasa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq di dalam musannafnya dari sekian ulama salaf seperti Ibnu Sirin, Atha Ibnu Abi Rabah, Imam Zuhri, Qatadah, Hisham Ibnu Urwah, bahwa mereka yu'marus sibyan. Mereka semua berkata yu'marus sibyan bisyam idza aqaquf. Hendaknya anak kecil itu dibiasakan, diperintahkan untuk berpuasa apabila mereka mampu. Apabila mereka mampu, apakah di umur 7 tahun atau di umur 10 tahun, selama mereka belum balik dan mereka telah mampu. Maka merupakan bagian sunnah para salaf, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Idza kana shaghiran lam yablugh." Apabila anak kecil itu masih belum baligh, fa innahu la yalzamuhu as-shawm, maka tidak wajib bagi dia berpuasa. Walakin idza kana yastati'uhu duna masyaqqah fa innahu yu'mar bihi. Tetapi apabila anak tersebut mampu berpuasa tanpa adanya masyaqqah, keberatan, maka hendaknya anak tersebut dibiasakan dan diperintahkan untuk berpuasa. Wa kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yusawwimuna auladahum. Dan para sahabat Nabi
Mereka membiasakan anak-anak mereka untuk berpuasa, hatta inna saghira minhum la yabki fayu'tunahu al-la'ba yatalaha biha. Sehingga anak-anak mereka terkadang menangis karena kelaparan di siang Ramadan. Maka para sahabat memberikan mainan-mainan kepada anak-anak mereka supaya mereka lalai dan lupa dari kelaparan. Walakin idza sabata anna hadza yadhurruhu fa innahu yumna'u minhu. Akan tetapi apabila berpuasa itu bisa memudaratkan mereka karena tidak sanggup menahan lapar yang luar biasa, maka tidak boleh. Dan juga tidak boleh memberi mainan-mainan yang memudaratkan dunia dan akhirat mereka. Itu bimbingan para ulama seputar anak-anak yang mereka belum baligh, dengan tanda-tanda baligh yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Berikutnya permasalahan apabila seorang itu pingsan suatu hari, pingsan satu hari penuh. Dia mulai sebelum fajar atau setelah sahur pingsan sampai buka puasa. Maka apakah dia dianggap sudah berpuasa? Dia sahur, habis sahur pingsan, pas buka baru bangun, baru sadar. Maka pendapat Imam Ahmad dan Al-Imam Syafi'i, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Qudamah, bahwa puasa orang tersebut tidak sah. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena Nabi di dalam hadis qudsi menyatakan yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Allah menyatakan hambaku tersebut meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya karena aku. Sedangkan sekarang dia meninggalkannya karena pingsan, yaitu tertinggal, ya, bukan meninggalkan. Maka yang wajib bagi dia adalah al-imsak. Apabila maka wajib bagi dia untuk mengqadanya di hari kemudian. Permasalahan berikutnya apabila dia pingsan sebagian hari, dia sahur, masya Allah sadar, rupanya zuhur pingsan, asar baru bangun, baru sadar. Maka pendapat yang kuat, dan ini pendapatnya Hanabilah, juga salah satu pendapat Imam Syafi'i, dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa puasa orang tersebut sah. Puasa orang tersebut sah karena dia termasuk orang yang telah meninggalkan makanan dan minumannya dan syahwatnya karena Allahu Jalla wa'ala, namun hanya sebagian waktu dia tidak sadar. Yang itu bukan karena kemampuannya sendiri di dalam melakukannya. Apabila hal itu telah ketahui, nah bagaimana dengan orang yang tadi pingsan satu hari penuh? Maka apakah wajib bagi dia mengqadha setelah bulan Ramadan? Terjadi silang pendapat dari kalangan para ulama. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan tidak. Karena itu yang menyatakan tidak wajib mengqadha karena mereka menkiaskan orang tersebut sama dengan orang tidur. Orang yang tidur dia tidak wajib, terlepas darinya catatan pena amalan, maka sama dengan orang pingsan. Pendapat yang kedua menyatakan wajib bagi dia mengqadhanya karena dia sama dengan orang yang sakit, karena dia tidak dikiaskan kepada orang yang tidur, di mana orang yang tidur itu bila disentuh sedikit dia bisa bangun. Beda hanya dengan orang yang pingsan, badannya digerak-gerakkan dan disentuh dia tidak sadar, tidak sama dengan orang yang tidur. Maka dia lebih tepat untuk dikiaskan kepada orang sakit. Sebagaimana orang yang tidak berpuasa karena sakit dia mengqadha di luar Ramadan, maka demikian pula orang yang pingsan. Tentunya pendapat yang kedua ini lebih menenangkan hati untuk menunaikan kewajiban yang ada di pundak kita, yaitu lebih baik seorang yang pingsan satu hari penuh untuk mengqadhanya di luar bulan puasa. Ini beberapa permasalahan cabangan dari permasalahan sebelumnya yang insyaallah taala pada majelis esok harinya dari silsilah fikih kita akan membahas seputar niat. Setelah itu akan kita bahas hal-hal yang membatalkan puasa. Setelah kita membahas hal-hal yang membatalkan puasa, insyaallah taala akan kita bahas tentang hukum qadha dan kafarat. Siapa saja yang mereka wajib mengqadha
dan membayar kafarat walaupun telah kita sebutkan secara global pada pertemuan sebelumnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.